Selamat pagi, ketemu lagi dengan Butet Midwest di sini. Ini jam 6.18 pagi, hari Minggu, di awal bulan Juni. Pagi ini kita sambil ngobrol-ngobrol ya. Aku mau skincarean. Udah cuci muka. Produk skincare yang aku pakai sih mostly Korea ya, karena ada pertimbangan khusus. Aku tinggal di US, punya 4 season. Jadi seasonnya itu mirip dengan Korea. Lalu kulit aku juga kulit Asia, masuknya ke kulit Asia lah. Jadi aku lebih consider produk skincare Korea daripada yang punya US, karena aku anggapnya cocokan Korea. Udah pernah aku coba sih dua-duanya dan aku lebih suka Korea. Jadi setelah aku menghilang setahun ya, sering banget upload terus menghilang ya kan. Aku memutuskan untuk comeback, upload video lagi. Karena aku sibuk sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai anak toddler, tahu sendirilah anak toddler kayak gimana ya. Jadi aku memutuskan hanya 1 kali seminggu aja uploadnya di hari Minggu. Kalau misalnya setahun kemarin itu aku menghilang kemana? Banyak banget yang terjadi di tahun kemarin. Antara lain sibuk pulang kampung di bulan Mei, makanya aku akhirnya nggak ngupload tuh, lupa karena pulang kampung setelah 8 tahun di sini. Setelah itu apa ya, kan kita bulan Juni. Di bulan Juni juga adik aku itu masuk ICU, ditemukan di kamar kosnya. Apa ya, sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi oleh pihak 911 lah istilahnya. Jadi aku tuh sibuk bolak-balik California, Kansas, dan ternyata di bulan Agustus masih belum oke ya. Di bulan Agustus adik aku tuh meninggal. Jadi karena satu dan lain hal kita memutuskan untuk membawa ke Indonesia. Satu dan lain hal untuk surat-suratnya, akhirnya pemakaman di awal September. Aku pulang ke Indonesia sama anakku. Suamiku udah nggak bisa pulang ke Indonesia karena cutinya habis. Nah, aku di Indonesia itu 1,5 bulan, karena aku pikir aku nggak mau sendirian di sini di awal-awal apa sih namanya, grieving aku lah, kehilangan adikku gitu kan. Jadi aku di sana sampai pertengahan Oktober. Aku merayakan ulang tahun ke-45 aku di Indonesia. Pulang ke sini Oktober pertengahan. Setelah itu
ternyata adjustment aku nggak bagus ya, dengan kesedihan, grieving aku gitu loh. Aku jet lag kan, 1 bulan itu aku jet lag. Aku tuh bad banget. Aku tuh paling parah kalau jet lag. Jadi aku jet lag 1 bulan. Setelah itu sampai saat ini gitu loh, bukan saat ini, sampai sebulan yang lalu lah, aku tuh ngerasa nggak jelas gitu, nggak tahu rasanya gimana gitu, nggak ngerti lah sama diri sendiri. Aku ngobrol ke Mitri, aku bilang, Mit, kayaknya aku awal depresi deh. Gue nggak pernah ya, nggak pernah begini gitu. Ini baru kalinya aku ngerasain kayak gini. Mungkin karena kehilangan adik aku, ada banyak kemarahan lah, bukan sama adik aku tapi sama situasi yang dia hadapi. Lalu aku juga bicara sama suamiku. Sebenarnya sih dia udah karena ngeliat aku sering nangis, tiba-tiba ngobrol apa terus nangis atau lagi masak nangis, dia sudah bilang perlu ke psikolog enggak gitu. Aku ngobrol lagi sama suamiku, aku bilang kayaknya aku awal depresi. Terus dia bilang, apa kamu mau berbicara sama seseorang gitu loh, yang expert lah. Kebetulan pacarnya abang ipar aku itu psikolog gitu. Terus aku bilang kayaknya aku nggak bisa ngobrol deep sama orang yang nggak aku kenal gitu. Tapi aku tahu kayaknya ini gejala awal depresi. Jadi aku bilang aku harus menemukan hal yang aku suka, aku harus keluar dari hal ini gitu loh, dari depresi ini. Bagusnya aku tuh menyadari ada perubahan yang signifikan yang tidak pernah aku rasakan gitu loh selama ini. Mungkin juga gini loh, mungkin juga ini sebenarnya sudah sejak hamil kan, namanya perempuan ya kita ya, hormonnya itu kan diacak-adut lah selama hamil, melahirkan sama menyusui. Nah kebetulan suamiku baik gitu loh, dia tuh info banget sama mengurus anak gitu. Jadi bukan cuma aku tapi dia juga ikut serta. Udah tuh ya kan. Terus aku juga umurnya kan sudah 45. Jadi aku sudah di stage premenopause lah gitu. Nah itu juga kan nambah lagi nih layer beban di badan dan di mental aku. Lalu adikku meninggal. Lalu aku sendirian, setelah istilahnya sendirian lah, nggak ada family dari pihak aku. Kalau dari pihak suami kan beda lah gitu kan. Mereka sih ya istilahnya yang bilang turut berduka cita, tapi istilahnya nggak sedekat aku dengan keluarga intiku lah gitu. Itu tambah. Jadi aku tuh kayak terpuruk gitu, tertekan di semua layer tumpukan, bukan masalah sih ya, hal-hal yang terjadi di sekitar aku lah. Akhirnya aku bilang aku mau coba untuk jualan lagi. Dulu memang aku jualan, jadi aku tuh memang tipe orang yang aktif ya. Dulu aku dari dulu kerja sambil jualan online. Aku tuh nggak bisa nawarin langsung ke orang, tapi aku suka aja gitu lihat barang terus jualin lagi. Aku memutuskan untuk balik lagi jualan di eBay, dan makanya aku sekarang tuh explore ke estate sale, itu juga kegiatanku.
Jadi kalian juga ya, lupa nih jadi skincare. Apa mental health itu ini loh, apa namanya? Real, masalah mental health itu real. Nggak semua orang bisa menyadari seperti aku ya. Aku beruntung banget, aku tuh sadar ada perubahan yang signifikan di dalam hidup aku. Kayaknya hidup aku tuh apa ya, aku tuh nggak semangat dengan hidup aku. Pokoknya bukan aku banget gitu loh. Aku kan orangnya yang wah gitu, bukan wah gimana, tapi aku orangnya bisa menyibukkan diri lah, entah belajar masak, entah berkebun, entah apa, tapi tiba-tiba nggak ada keinginan untuk melakukan hal-hal tersebut gitu loh. Yang ada tuh cuma laying on the couch, lihat handphone, iPad, itu doang. Ya masih sih menjalankan tugas sebagai ibu dan istilahnya kasih makan suami masih ya. Untungnya aku masih berfungsi di situ gitu loh. Jadi nggak parah-parah banget, tapi udah nggak enak banget sama diri aku dan badan aku gitu. Nah, untuk kalian apalagi yang apa namanya jauh dari keluarga kayak aku, merantau, itu tuh penting banget untuk kita aware untuk hal itu, karena lebih baik kita keluar lebih mudah untuk keluar di awal stage kita depresi daripada udah parah banget gitu. Nah itu cerita aku kenapa aku 1 tahun ini vakum dari YouTube, dan sekarang ada keinginan untuk at least sibuk berekspresi. Biarpun ya belum ada ya banyak yang nonton, nggak apa-apa. Yang penting itu untuk aku dulu, untuk berekspresi, untuk aku lebih positif menjalankan kehidupan aku. Oke, sudah selesai skincare-nya. Terima kasih untuk sudah nemenin aku. Kita ketemu lagi di video berikutnya dari Butet Mitras. Bye bye.